Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan belajar mengenai subtema nilai-nilai sila dalam Pancasila. Sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita mengingat kembali bunyi-bunyi dalam butir Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah tadi kita mengingat kembali bunyi-bunyi dalam butir Pancasila, sekarang kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai religius atau keagamaan, seperti meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, menjalankan ibadah sebagai wujud ketakwaan, harus saling menghormati antar sesama pemeluk agama lain, tidak mengganggu umat agama lain saat beribadah. Contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah berdoa ketika memulai pelajaran dan mengucapkan salam ketika bertemu teman ataupun guru. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berkaitan dengan kemanusiaan, keadilan sesama manusia, dan menunjukkan tingkah laku yang baik. Bersikap adil terhadap sesama manusia, mempunyai sikap tenggang rasa, saling tolong-menolong jika ada sebuah musibah, dan menghargai hak dan kewajiban orang lain, atau persamaan derajat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini berkaitan persatuan bangsa Indonesia, memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri atau golongan. Bangga menjadi bangsa Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia. Mengakui kekayaan dan keragaman bangsa Indonesia dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun pengamalan sila ketiga yaitu menggunakan produk Indonesia dan mengikuti upacara bendera. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berkaitan dengan budaya musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah, menunjukkan bahwa kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat, menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, dan membuktikan bahwa di negara Indonesia memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Dalam lingkup sekolah, sila keempat biasanya dicontohkan dengan pemilihan ketua kelas yang didasarkan pada kesepakatan atau musyawarah seluruh siswa. Dalam lingkup negara, pengamalan sila keempat dicontohkan dengan pemilihan umum untuk memilih Presiden Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi sila ini berkaitan dengan keadilan sosial, menghormati hak orang lain, membantu jika ada yang mengalami kesusahan, menghargai orang lain tanpa memandang kekayaan atau jabatan, senantiasa bersikap adil dalam mengambil keputusan,
serta menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan upaya menyejahterakan masyarakat. Contoh pengamalan sila kelima seperti taat dalam membayar pajak, gemar bersedekah, dan gemar menabung. Mari kita sama-sama membaca buku cetak tematik halaman 28 dan 29 sebelum kita membahasnya lebih lanjut. Setelah kita membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Lambang Negara Indonesia atau Pancasila, mari kita lanjutkan membahas mengenai potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya, baik kekayaan hayati maupun non-hayati. Kekayaan hayati merupakan potensi kekayaan yang berasal dari keragaman flora dan fauna. Flora merupakan tumbuhan, dan fauna adalah hewan. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies pada tahun 1999. Besar dan beragamnya keanekaragaman hayati di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar membuat tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Hal itu terjadi karena tumbuhan memerlukan air serta suhu yang sesuai. Makin banyak air yang tersedia, makin banyak pula tumbuhan yang dapat tumbuh. Makin banyak pula hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Adapun potensi kekayaan alam non-hayati yang dimiliki oleh Indonesia adalah hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, gas, emas, logam, dan yang lainnya. Persebaran flora atau keanekaragaman tumbuhan di Indonesia terdiri dari dua kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan adalah hewan-hewan yang berada di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk hewan yang termasuk dalam Indo-Australian seperti hewan-hewan yang berada di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Persebaran fauna di Indonesia menurut coraknya dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Fauna bagian barat, 2. Fauna bagian tengah, dan 3. Fauna bagian timur. Persebaran hewan-hewan tersebut dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace yaitu garis yang memisahkan fauna bagian barat dan tengah. Garis Weber yaitu garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan timur. Agar lebih memahaminya, mari kita lihat peta pada halaman 29 buku cetak tematik. Demikian pembahasan mengenai potensi kekayaan alam hayati dan non-hayati. Kekayaan alam tersebut mari kita jaga dan kita lestarikan. Kekayaan alam tersebut dapat kita peroleh dari hasil hutan, hasil tambang, dan hasil laut, yang kemudian menjadi komoditas utama perdagangan Indonesia.